Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanallah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat apa? Pembahasan sebelumnya yang dibahas apa? Ada yang nyatet? Apa? Syarat apa? Syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu. Yang paling terpenting kemarin itu tidak meyakini rukun-rukun wudu itu sebagai hal yang sunnah. Itu bisa berbahaya karena wudunya bisa tidak sah. Contoh misalnya mengusap sebagian kepala, itu termasuk wajib atau bukan wajib? Wajib. Kalau memang ada orang berwudu, dia mengusap sebagian kepala, tapi dia meyakini bahwa itu hal yang wajib, dia meyakini bahwa itu adalah hal yang sunnah, maka wudunya tidak sah, walaupun dia mengusap kepala. Berbeda dengan keyakinan yang sunnah diyakini wajib, itu tidak masalah. Contoh misalnya mengusap telinga misalkan, itu kan sudah sering kita lakukan, bahkan seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Itu walaupun dia meyakini itu wajib padahal itu sunnah, tidak masalah. Sholat juga sama seperti itu. Hal yang wajib diyakini sebagai sunnah itu bisa membatalkan sholat. Jika kebalikannya maka tidak apa-apa. Contoh misalnya sujud, termasuk wajib atau bukan wajib? Wajib. Dia tetap sujud tapi meyakini sunnah, maka itu tidak sah. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru. Faslun nawaqidul wudu'i. Perkara-perkara yang membatalkan wudu. Arba'atu asya. Ada 4 perkara. Pertama, al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illal mani. Sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, baik itu kubul maupun dubur. Kubul itu kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan. Dubur itu ya itu pantat itu. Sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang. Sesuatu itu ya apapun bentuknya. Pokok sesuatu yang keluar dari dua jalan itu bisa membatalkan wudu. Misalnya keluar angin, itu yang sudah jelas. Keluar air, kan sudah jelas ya, keluar air. Berarti apa? Kencing. Misal ada orang keluar telur dari belakang, apakah batal? Batal apapun itu. Misal keluar kelereng, mungkin dia ketelan itu kelerengnya, keluar dari belakang, walaupun apapun itu yang keluar dari dua jalan itu bisa membatalkan wudu. Illal mani, kecuali mani. Kalau mani tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi. Jadi jangan salah paham, oh ini keluar mani berarti batalnya wudunya tidak batal, kita langsung sholat. Bukan, tetap wajib mandi. Apakah wajib wudu? Tidak harus, kecuali nanti pada saat mandi, setelah selesai mandi dia pegang kemaluannya misalkan, ya wudu nanti. Pokoknya apapun itu yang keluar, ini gampang ya. Apapun yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang itu semuanya bisa membatalkan wudu. Kira-kira apa yang terjadi selain
buang angin sama kencing sama buang air besar. Kira-kira apa yang mungkin keluar biasanya? Apa ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa keluar dari situ? Atau cairan-cairan? Kalau perempuan mungkin bisa keputihan atau apa? Ada lain? Itu pokoknya keluar semuanya dari situ, bisa membatalkan wudu. Asani, yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairihi, hilangnya akal sebab tidur atau selain tidur. Kata kuncinya di sini hilangnya akal. Hilangnya akal. Maka ini bisa membatalkan wudu. Tidur ini bisa membatalkan wudu. Tapi tidur yang bagaimana? Tidur yang tidak menetapkan pantatnya ke lantai. Artinya tidur yang tidak membatalkan wudu itu tidur yang dalam posisi duduk. Tapi duduknya duduk seperti ini, bukan duduk yang seperti ini. Kadang ada orang duduk seperti ini. Ini kalau tidur dia begini sambil nunggu waktu sholat batal. Kenapa? Karena ada ruangan yang agak terbuka dari pantatnya. Jadi ada kemungkinan keluar angin dari situ. Tidur yang tidak batal, tidur yang seperti ini. Ini nempel ini, pantatnya itu nempel. Kalau tidurnya terentang, batal. Apalagi tengkurap, batal. Kadang-kadang di pondok itu sambil nunggu qomat tidurnya begini, langsung begini. Ininya keangkat, ininya bagian pantat belakangnya keangkat. Pas langsung qomat, langsung sholat. Ini harus dikasih tahu, ditegur pengurus itu. Batal itu. Masa mau nanggung dosanya banyak orang. Nah, ini kadang-kadang juga bagi imam itu harus tidak usah gengsi. Misal ngimami sholat jamaah, di tengah-tengah ngimami dia kentut tapi mau ngomong tidak enak. Ini kan otomatis sholatnya nanti batal. Ya ngomong aja tidak apa-apa. Atau langsung membatalkan diri keluar, otomatis kan makmumnya tahu itu. Enggak, kalau keluar kan otomatis tahu makmumnya sebelum selesai sholat. Oh, ini sholatnya batal berarti, otomatis kan kalau keluar. Jadi nanti tidak resiko ke makmumnya itu, lebih aman. Jadi tidak usah gengsi. Kecuali tidurnya para nabi, para rasul, itu tidak membatalkan wudu. Karena kita bukan nabi dan bukan rasul, maka tetap membatalkan wudu. Kalau ulama-ulama terdahulu itu wudu sholat subuh dengan wudu isya. Sholat subuh dengan wudu isya. Berarti antara isya ke subuh itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Atau bisa jadi kalaupun beliau ini tidur, ya tidur yang tidak membatalkan wudu. Sama persis seperti kita kan, sholat subuh dengan wudu isya, tapi sholat isyanya mepet-mepet subuh, tidur. Nah, wali-wali itu banyak yang sholat subuh dengan wudu sholat isya. Wali itu salah satu ciri-cirinya itu kan mempunyai karomah. Tapi tidak jadi wali pun itu ada yang mempunyai kelebihan yang mirip-mirip dengan karomah. Ya, namanya Nurut Taufik namanya. Saya kemarin rutinan di Pasuruan, rutinan alumni Ahqaf yang di Tarim itu, sepantura, daerah Pantura Timur. Kadang ada orang itu seakan-akan dia bisa mengetahui isi hati orang lain, tapi itu bukan dia wali, bukan karomah juga. Dan ini karena keistiqomahnya melakukan amal-amal baik, dan mungkin juga karena kebersihan hatinya.
Pernah tidak menjumpai orang yang tiba-tiba belum tanya apa-apa kok dijawab semua permasalahannya, atau membaca status-status ini kok sama seperti yang saya alami, oh berarti dia wali ya yang nulis status? Enggak, bukan. Itu bukan. Itu hanya kebetulan saja, tapi karena hatinya kuat maka bisa seakan-akan menebak, tapi bukan. Tapi itu bagus, menurut Taufik itu bagus ya, orang-orang seperti itu ya bakat jadi wali. Tahu isi hati orang itu gampang, tidak harus jadi wali. Pokok asal hatinya nyambung ya gampang itu, gampang. Contoh ya, contoh yang pernah saya alami sendiri. Waktu itu, ini pernah saya ceritakan, waktu itu saya ada acara pertemuan alumni Yaman di Bogor 3 hari. Kemudian saya pulang, saya WA, saya telepon ke istri, saya belum makan ini pulang, saya belum makan, nanti disiapkan makan di rumah. Saya tidak ngomong apa-apa, saya itu pengen makan sate di rumah, pengen makan sate, dan sate yang dijual yang di timurnya MTS, timurnya MTS. Tapi saya tidak ngomong sama sekali, Selesai datang di rumah, ternyata sudah disiapkan sate, dan itu saya tanya belinya di situ, di timurnya MTS Miftahul Ulum. Sama persis. Apakah wali murid? Iya. Maka asal hatinya nyambung itu gampang. Kemarin juga saya dapat faedah ketika saya itu kan seneng kalau pertemuan alumni itu nyambung guru, soalnya walaupun tidak ada gurunya ya kan, kayak saya kan alumni Yaman, walaupun pertemuan alumni tidak ada gurunya, tidak ada beliaunya, tapi saya seneng karena niatnya nyenengkan guru walaupun beliau tidak hadir ya, karena jauh beda negara. Ada banyak faedah-faedah, salah satu diantaranya kemarin itu dijelaskan, kita ngaji kitab, mengkonsumsi kurma, terutama lebih bagusnya kurma ajwa setelah bangun tidur yang subuh itu, dan sebelum kemasukan apa-apa perutnya, mengkonsumsi 7 butir itu sangat ampuh untuk menangkal sihir. Terutama orang yang belum terkena sihir, insya Allah aman, mental itu sihir itu. Mengkonsumsi kurma, terutama kurma ajwa. Kalau tidak ada kurma ajwa, kurma biasa. Nah, ini salah satu ikhtiar. Juga kemarin kita membahas tentang cuka, hadis yang menjelaskan Rasulullah itu pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ini ada makanan apa di dapur? Sayyidah Aisyah menjawab, tidak ada kecuali cuka. Manusia mulia tanya makanan tidak ada, adanya cuma cuka. Kemudian Rasulullah itu berkata kepada Sayyidah Aisyah, nikmal idam al-khol, sebaik-baik lauk itu ya cuka. Di sini para ulama mengomentari, oh itu apakah memang benar-benar al-khol, cuka itu sebaik-baik lauk? Sebagian ulama mengomentari ini hanya untuk jabar khotir. Jabar khotir itu menyenangkan hatinya Sayyidah Aisyah. Nah, ini ada sebagian ulama yang mengomentari seperti itu. Ada juga yang mempunyai alasan karena memang cuka itu mempunyai faedah yang manfaat yang cukup banyak. Kemarin saya dapat faedah dari Habib Abdullah Al-Mukhdar, disampaikan oleh penerjemahnya beliau kemarin itu, yang juga satu angkatan dengan saya. Mengkonsumsi cuka itu bisa untuk terapi penyakit asam lambung atau perut buncit, itu bisa. Caranya cuka taruh di sendok, terus kasih air, diminum. Atau taruh di gelas, setengah gelas, campur air, terus diminum. Cukanya jangan banyak-banyak. Tapi minumnya itu bagusnya pakai sedotan, bukan diminum langsung pakai gelasnya atau pakai sendok. Kenapa? Karena
cuka itu bisa merusak gigi. Cuka itu bisa merusak gigi kalau kena giginya. Jadi bagusnya itu dipakai sedotan, pakai sedotan, bukan pakai langsung diminum seperti ini atau pakai sendok, itu bukan. Pakai sedotan. Itu sangat bagus. Atau kalau cuka itu dicampur sebuah makanan, maka asupan gizi yang belum dia butuhkan, belum dia peroleh, itu makanan-makanan tersebut akan bisa berubah menjadi gizi-gizi yang penting yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Makanya ini hal yang penting ya. Saya punya pemikiran sendiri. Setiap kali saya makan bakso, setiap kali saya makan mie ayam dan sejenisnya, pagi-pagi sudah bahas makanan. Lapar. Itu pasti saya dahulukan cuka sebelum yang lain. Bukan karena apa? Karena saya tabarukan, ngambil berkah, cuka itu pernah disebut oleh Nabi dalam sebuah hadis. Ini hal yang sepele sebenarnya, tapi menurut saya penting. Cuka itu pasti saya dahulukan. Khawatir lupa. Karena menurut kita dalam sebuah makanan bakso atau mie ayam tidak begitu penting cuka itu, ya kan? Yang penting kan saus sama kecap sama cabai. Cuka itu kan tidak begitu penting. Tapi saya pasti dahulukan itu. Kenapa? Karena saya tabarukan dengan cuka alkohol itu yang pernah disebut oleh Nabi dalam sebuah hadis. Ini jadi makan baksonya itu bukan makan bakso biasa, tapi menjadi bernilai yang luar biasa gitu. Jadi kasih cuka, seneng tidak seneng. Kalau kamu seneng Nabi, ya senengkan pakai cuka, tapi jangan banyak-banyak. Itu memang tidak bagus kalau banyak-banyak. Dan kata Habib Abdullah Muhtar itu cuka yang bagus itu cuka apel. Ada di apotek-apotek. Bukan cuka yang di warung-warung bakso atau warung-warung mie ayam. Tapi ya itu tetap cuka. Saya tetap menghormati bahwa itu cuka. Dan itu pernah disebut oleh Nabi dalam sebuah hadisnya. Cuka apel. Di apotek bisa. Itu sangat bagus untuk terapi penyakit asam lambung atau perut buncit. Tahu perut buncit? Iya. Perutnya besar itu, tapi dia bukan hamil. Hilangnya akal disebabkan karena tidur. Kalau Nabi itu tidak batal wudunya. Atau yang lain selain tidur, contohnya gila. Orang gila otomatis batal wudunya. Bagaimana ya, tetap batal wudunya. Setelah itu gila kan dia sudah tidak jelas itu. Contoh yang lain apa selain gila? Mabuk. Itu mabuk beneran, bukan mabuk cinta. Mabuk cinta tidak batal wudunya. Silakan, wudunya tidak batal, silakan sholat asal wudu. Mabuk itu pakai alkohol, pakai minum-minuman keras, pakai narkoba, ganja, sabu-sabu, ya itu mabuk itu. Apalagi contohnya step, kejang-kejang, step ya, ayan itu juga salah satu contoh hilang akal. Contoh lagi apa? Pingsan. Iya, pingsan. Contoh lagi apa? Kesurupan. Itu juga hilang akal itu orang kesurupan. Hilang akal itu kesurupan itu. Gimana kalau ada orang dia diam terus bukan dihipnotis, dikageti dari belakang gini, masih kaget, batal apa enggak? Batal apa enggak? Ada orang ngadep ke timur misalkan, terus ada dari belakang diginikan pundaknya, pas dia kaget, batal apa enggak? Iya, tidak batal. Itu soalnya kadang-kadang ada yang mengatakan, oh itu kaget, nanti batal wudunya. Tidak batal itu. Yang berikutnya, illa nauma qa'idin mumakkilin maq'adahu minal ardi, kecuali tidurnya orang yang duduk, yang duduknya itu
meletakkan pantatnya di atas bumi, artinya begini, duduk begini. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Bertemunya dua kulit antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar, yang ajnabi, yang tidak mahram tanpa penghalang. Gini. Yang terpenting syarat yang ketiga ini hal yang ketiga yang membatalkan wudu, yaitu bertemunya kulit dan kulit. Kulit dan kulit. Selain kulit yang tidak membatalkan wudu, kuku, rambut, gigi. Kuku, rambut, dan gigi. Misal ada suami dan istri, sudah lama tidak ketemu, kangen, tapi yang dipegang rambutnya, dielus-elus rambutnya. Apakah batal? Tidak batal, karena kulit dengan rambut. Yang membatalkan itu kulit dan kulit, kulit dan kulit. Atau misalkan dipegang giginya begini, walaupun pakai, misalnya suruh mangap yang lebar, pegang giginya. Ya namanya gemes kan gitu. Mungkin lama ada ketemu. Pas ternyata setelah dipegang giginya, ini kok ada sesuatu yang tidak enak. Tidak batal itu. Atau kukunya, tapi kukunya panjang misalkan, tapi jangan ditiru kuku panjang, tidak bagus. Pegang kukunya walaupun pakai kulit, tidak batal. Syarat yang berikutnya yang penting di sini, laki dan perempuan. Kalau laki sama laki-laki tidak batal. Semua jenis usia. Jika kulit dan kulit, beda dengan menyentuh kemaluan. Walaupun yang disentuh kemaluan ini anak yang baru lahir, masih kecil, disentuh kemaluannya tetap batal. Yang menyentuh itu tetap batal. Anaknya ya tidak batal karena dia masih kecil. Mau disuruh apa? Saya kecil, saya belum bisa berdiri, saya belum bisa duduk. Oh, sholat. Sama-sama laki-laki, sama laki-laki, itu dia batal. Atau perempuan dan perempuan. Ini yang batal adalah laki-laki dan perempuan. Tapi nanti ada batasan-batasannya. Apakah cukup laki-laki dan perempuan batasannya? Bukan. Tapi yang sama-sama besar. Sama-sama besar di sini yang sudah dewasa, yang sudah balik, yang sekiranya orang itu nyentuh ada syahwat, tapi ini orang yang normal. Ukurannya orang normal, karena ada orang yang tidak normal, pegang anak kecil sudah syahwat. Ada kan? Ada. Orang tidak normal berarti. Ini ukurannya orang normal. Misal, contoh. Ini yang ada di sini, pegang anak saya, pegang tangannya atau pegang pipinya atau cium pipinya misalkan. Apakah batal? Tidak batal. Walaupun bukan mahram. Walaupun bukan mahram. Kenapa? Karena dia masih kecil, usia masih 7 tahun, satunya masih 4 tahun, tidak batal. Selama walaupun kulit sama kulit. Kenapa? Karena satunya besar, satunya kecil, harus sama-sama besar. Besar di sini sudah menimbulkan syahwat kalau dipegang itu. Sudah menimbulkan syahwat, anggap sudah balik begitu. Walaupun bukan mahram. Walaupun bukan mahram tidak batal. Karena dia masih kecil. Kalau mahram berarti tidak batal. Mahram itu siapa? Orang yang haram dinikah. Contoh, orang tua laki-laki pegang anak perempuannya, tidak batal. Mertua laki-laki salaman, menantu perempuan salaman sama mertua laki-laki, tidak batal. Kemarin ada yang tanya, anggota kajian, ini gimana hukumnya? Saya itu kan berusaha untuk menjaga wudhu, dan sedangkan saya mau hadir pengajian itu saya pengen dalam keadaan masih punya wudhu, tapi saya harus salaman sama mertua saya. Gimana? Saya takut menyakiti perasaan. Ya ini karena dari awal sudah masih belum paham bahwa salaman sama mertua itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena
mertua itu mahram. Kenapa kok mahram? Karena menantu tidak boleh nikahi mertua. Boleh enggak? Tidak boleh. Anaknya mati pindah ke mertuanya. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu anak sama bapak, saudara sama saudara. Apa lagi? Keponakan, cucu, mbah, Pak D, Bude, Pak Le, Bule, itu semuanya mahram. Tapi juga ada yang tidak mahram. Ini hati-hati. Kalau bukan mahram itu, pertama bersentuhan membatalkan wudu, tidak boleh berduaan, tidak boleh boncengan, tidak boleh salaman, tidak boleh kalau bukan mahram. Contohnya sepupu itu bukan mahram. Kalau cuma ngomong berdua tidak boleh, walaupun sepupu itu masih keluarga. Kecuali satu keluarga, tidak apa-apa, ngumpul bareng-bareng, ya tidak apa-apa, tidak kira ada fitnah. Soalnya justru fitnah terbesar itu ketika fitnah di dalam keluarga. Karena orang tidak bakal curiga, oh ini sepupunya masih. Kalau terjadi apa-apa gimana? Anak sekarang itu HP sudah luar biasa pengaruhnya. Berduaan sama sepupunya, tidak kira ada yang curiga, ini sepupunya, ini keluarganya. Padahal itu justru yang paling berbahaya. Kalau sama orang lain kan sudah jelas, oh ini orang lain, sudah jelas. Tapi kalau sama sepupunya sendiri, bahaya itu. Yang secara fikih tidak diperbolehkan berdua-duaan, kecuali ada orang yang lain, orang ketiga. Kalau suami dan istri mahram atau bukan mahram? Mahram, tapi tetap batal. Bukan mahram. Suami dan istri bukan mahram, jadi ketika bersentuhan tetap batal. Apalagi masih belum jadi suami dan istri. Boleh tidak berdua-duaan? Tidak boleh. Pernah tidak terjadi kasus seperti itu? Ada. Banyak. Pada saat akad nikah. Makanya saya sarankan yang belum nikah ini, request lah sama orang tuanya. Masa tidak bisa request? Saya tidak mau disandingkan sama calon suami saya di situ. Secara fikih pun tidak masalah. Secara fikih itu misalkan perempuannya ada di luar negeri, yang penting laki-lakinya sudah tahu orangnya atau tahu namanya, sudah sah itu secara fikih madzhab Syafi'i. Kenapa kok repot-repot? Di situ pengen mendapatkan keberkahan, pengen mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tapi didahului dengan hal-hal yang haram. Gimana? Request. Ya, request sama orang tuanya. Masa tidak bisa? Ini kan sekali seumur hidup. Pasti orang tuanya mau lah, apalagi hal-hal yang sifatnya tidak begitu berat seperti itu. Itu masih belum halal soalnya. Jadi suami dan istri itu bukan mahram, tapi boleh berdua-duaan karena diikat dengan akad nikah. Ya, contoh yang lain siapa? Yang tadi itu ada Pak D, Bude, ada Bule, Pale yang bukan mahram. Saya ulangi lagi biar ingat. Misal contoh di sini saya contohkan, misalkan Mbak Eni, misalkan Mbak Eni punya bibi, anggap punya bibi ya. Terus bibinya ini punya saudara perempuan, ya. Atau begini, Mbak ini kan punya ibu kan ya, punya ibu. Ibunya punya saudara. Ini bisa disebut bibi, Pak Bule atau Bude. Oh, anak. Siapa yang bilang anak? Anaknya siapa? Mbak ini punya ibu, ibunya punya saudara. Ini namanya Bule atau Bude. Kemudian budenya ini, anggap Bude, nikah sama seorang laki-laki. Ini namanya Pak D. Tapi Pak D bukan dari jalur keluarganya, dari jalur orang lain. Ini Pak D memang betul Pak D, tapi bukan mahram, tidak boleh salaman. Tidak boleh salaman. Paham? Kalau dari keluarga tidak apa. Contohnya misalkan Mbak ini punya ibu.
terus ibunya punya saudara laki-laki. Nah, namanya Pak D kan atau Pak Lek kan? Itu tidak apa-apa. Salaman tidak batal. Bersentuhan juga tidak batal. Itu mahram. Berdua-duaan juga tidak batal selama tujuannya bukan hal-hal yang negatif. Tidak apa-apa. Paham? Batasan yang berikutnya min ghairi hailin, tanpa ada penghalang. Berarti kalau misalkan walaupun sentuhan kulit sama kulit, laki sama perempuan yang bukan mahram, yang sama-sama dewasa, tapi kalau ada penghalangnya maka tidak batal walaupun penghalangnya tipis. Misalkan nyentuh istrinya, suami nyentuh istrinya tapi dia pakai kain. Biasanya kan ada kain putih yang agak tipis itu, nerawang-nerawang itu. Tetap tidak batal karena ada penghalangnya. Apalagi pakai kaos tangan, itu tebel itu. Tidak batal wudunya. Nyentuh anaknya, kemaluannya pakai penghalang, itu juga tidak batal. Yang keempat, masuku bulil adami au halaqati duburihi bibatnir rohati au butunil asabi'i. Menyentuh kemaluan anak Adam. Menyentuh kemaluan anak Adam. Perlu diperhatikan, berarti kalau bukan anak Adam tidak batal. Tahu anak Adam? Iya, manusia. Manusia. Berarti menyentuh selain kemaluan manusia tidak batal. Misalkan ada orang mau beli kambing, mau beli sapi, dicek satu-satu gitu. Waktu nyampe di situ ini disentuh-sentuh, ini kok bagus apa gimana gitu. Apakah batal? Tidak batal. Berbeda dengan pembahasan yang lain terkait dengan hal-hal yang mewajibkan mandi. Nah, jangan sampai ketukar-tukar ya pemahamannya. Mewajibkan mandi itu kan masuknya kemaluan seseorang ke farji. Baik itu farjinya orang maupun farjinya hewan. Beda ya. Itu tetap mewajibkan mandi itu. Misalkan ada orang laki-laki berhubungan dengan kambing atau sapi. Ini mewajibkan mandi. Tapi kalau cuma menyentuh kemaluan selain anak Adam, berarti contohnya hewan, terus apa? Apa? Jin. Jin kan bukan anak Adam. Jadi misalnya ada orang yang bisa nyentuh, tidak betul. Kenapa? Karena ada orang itu yang nikah dengan jin. Ritualnya itu pokoknya dia tidak mau nikah. Dan di rumahnya tidak boleh ada siapapun. Itu ada seperti itu. Nikah sama jin. Ya jangan sampai. Apa enaknya nikah sama jin. Dan yang perlu diperhatikan, kubul itu yang mana? Nah ini biar tidak salah paham. Kalau laki-laki, mohon maaf, ini walaupun jorok tapi harus dijelaskan karena ini ilmu. Laki-laki yang membatalkan jika disentuh itu yang bagian panjangnya, bagian batangnya, bukan telurnya, bukan rambutnya. Oh iya, harus diperjelas biar tidak salah paham. Apalagi cuma selangkangannya. Nah ini tidak batal. Kalau cuma selangkangan tidak batal. Paham? Perempuan juga hanya di wilayah itu. Ya, tidak perlu saya jabarkan. Juga hanya di wilayah itu saja. Sekitarnya tidak batal. Paham? Kemudian au halaqati duburihi, atau halakoh. Kok ada halakoh dubur? Halakoh itu lingkaran itu. Paham? Paham. Lingkaran itu dia yang bisa buka tutup. Dia yang bisa buka tutup. Kalau dia duduk jongkok itu kan kebuka. Kalau berdiri nutup. Nah, yang disentuh yang membatalkan wudu yang area situ. Paham? Berarti menyentuh pantat itu tidak membatalkan wudu. Misalkan beginikan. Tidak batal itu wudunya. Hanya halakoh. Tahu halakoh? Seperti ini kan halakoh ini. Halakoh.
Halakoh itu yang bisa buka tutup, paham ya? Bisa buka tutup ya. Kalau orang buang hajat, buang air besar itu kan dia duduk, itu kan kebuka. Kalau dia berdiri, nutup. Nah itu yang di area situ, yang ketika disentuh bisa membatalkan. Itu orang dewasa atau anak kecil sama. Paham? Nah, menyentuh yang bisa membatalkan wudu itu dengan apa? Bibatnir rohati au butunil asobi'i, dengan bagian dalam telapak tangan, au butunil asobi'i, atau bagian jari-jari yang dalam. Ini saya contohkan. Perhatikan ya. Perhatikan. Ini tangan. Kita tempelkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang tidak kelihatan. Ini bagian dalam. Jadi kalau dipakai nyentuh yang bukan mahram atau nyentuh kemaluan, ini batal. Berarti yang masih kelihatan ini termasuk bagian luar. Contoh yang sini nih, pinggir-pinggir ini kan masih kelihatan. Ini bagian luar, apalagi yang ini. Jadi misal ada orang tua nganukan anaknya kencing, biar dia kemana-mana, dijepit begini kemaluannya, anak laki-laki misalkan. Apakah batal? Tidak batal, karena ini bagian luar. Paham? Kan bagian luar ini kelihatan kan? Kelihatan. Atau misalkan yang biasa mandi di sungai, dia keluar kemudian ditutupi seperti ini, misalkan. Ini bagian luar ini, tidak batal. Ya tapi tidak etis kalau was mandi di sungai itu, karena kemungkinan banyak orang lihat. Susah untuk mandi di sungai, itu susah karena pertama buka aurat, kedua menyebabkan orang melihat aurat yang juga mungkin kemungkinan syahwat. Itu 4 hal yang membatalkan wudu. Dan nanti ada pembahasan tentang orang yang batal wudunya itu haram melakukan apa saja. Itu nanti akan kita bahas. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang mau tanya. Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab.